Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini aku Surajasa Bokoswan Nugroho dan rekan saya. Aku Kenza Almira Yasmin. Oke, hari ini kita benar-benar kedatangan tamu istimewa banget nih guys, dari angkatan 32, yang dimana tamu pasca tema. Oke, mungkin kakak bisa perkenalan dulu, nemuin namanya kakak siapa ya? Nama saya Muhammad Rafata, bisa dipanggil Rafata. Saya dari angkatan 32 selaku ketua pasca tema periode tahun 2024-2025. Kalau aku perkenalin namanya Fadilatun Nisa Azharo, bisa dipanggil Aza. Saya juga dari angkatan 32. Di sini saya sebagai ketua pelaksana Antareja. Oke, karena kita udah kedatangan kedua narasumber yang istimewa banget nih ya. Iya. Menurutmu gimana nih sebagai Begitu datang ke ruangan ini langsung aura pas. kenapa tuh? Kayak gitu lah. Aura pasca tema banget sih yang keluar. Apa aura pasca tema ini kenapa ya, Man? Aura-aura. Menurutmu apa sih? Aura jahat, aura menyeramkan. Angel kalau jahat. Menurutku nih kak ya, aura-aura pasca tema itu aura yang sangat berwibawa. Karena apa? Pasca tema itu adalah singkatan dari bukan singkatan sih BTW. Adalah nama dari paduan suara sih. Paduan suara ya kayak apa itu namanya? Paskibra. Oke, Paskibra SMK Telkom Malang. Yang dimana mereka ini jarang sekali terkena hukuman. Coba, udah bukan jarang lagi, emang aku nggak pernah lihat sih kak. Oke. Terus aura-aura kedisiplinannya itu kuat banget sih. Jelas. Oke, jelas. Jadi kakak bener-bener merasa disiplin banget nih. Kalau saya dari sudut saya sendiri itu, kalau disiplin belum tentu sepenuhnya disiplin. Jadi Ya. masih belajar menjadi lebih baik lagi kalau disiplin. Wah. Kalau kakak sendiri nih, mungkin sama kak seperti pendapat Mas Rafa ya. Iya, Oke. sama-sama. Menurut kakak nih dari persentase kedisiplinan, mungkin kakak bisa disiplin berapa persen tuh selama di SMK Telkom Malang? 3 tahun nih, maksudnya udah Mungkin 2,5 tahun dulu lah. Sebelum kakak purna nih. Purna mungkin sebetulnya. Apa nih? 80, 70, 80. 70-80%. Wah, Iya. itu besar banget sih. Kalau kakak? Kalau aku pas masuk SMK Telkom ya sudah kerasa kalau ini sekolah masuk pagi banget, terus Ya. harus disiplin gini-gini aturannya, dari aturan rambut ya perlu adaptasi. Terus sampai Betul. juga sekarang alhamdulillah saya sampai ke kelas 12 ya saya merasa lebih disiplin masuk SMK Telkom ini ya karena ada peraturan-peraturan itu yang ditekankan kepada siswa-siswa muridnya. Emang ketat banget sih kak Iya. peraturannya. Ini kan, kalau aku kan mau berangkat sekolah nih, 6.15 kan udah masuk. Ya. Terus aku di jalan nih lihat ini anak sekolah itu masih santai. Itu kan kayak pengen gitu kan, kita harus bangunnya Iya, betul sih kak. pagi. Betul sih, sama Iya sih kan? kak. Sama kan? Aku waktu berangkat itu kak awal-awal di SMK Telkom. Kakak tahu berangkatnya jam berapa? Aku tahu aku berangkatnya jam berapa? Berapa? Aku berangkat 6.30. Padahal di hari pertama sekolah itu adalah hari pertama upacara di SMK Telkom Malang. Yang ternyata 6.15 sudah dimulai. Aku nangkapnya 6.30. Itu waduh, perilaku tidak etik banget sih. Ya, jangan dicontoh ya guys. Oke. Jangan dicontoh guys. Oke. Kenza, dari kakak-kakak nih presentase kedisiplinannya udah tinggi. Menurutmu, kalau kamu berapa nih? Aku kan baru beberapa bulan ya. Ya. Jadi lumayan lah ya. Lumayan tinggi. Kalau saya presentase kedisiplinan saya 5% mungkin. Karena kalau mungkin ada kakak ini, ada Kak Azza nih. Oke. Kak Azza yang pernah menghukum saya di depan gerbang. Itu selalu setiap pagi Kak Azza selalu menangani saya. Betul kakak? Nah betul, jadi guys selalu biasanya itu ketemu saya ya. Pernah ini saya hukum gara-gara telat ya sih. Betul sekali kak. Nggak cuma telat saja sih kak. Waktu kakak nyita HP itu juga Iya. termasuk sih kak. Pernah saya Termasuk cita sih. guys HP-nya guys. Termasuk sih. Oke kak. Di sini kita udah menyiapkan beberapa pertanyaan yang mewakili teman-teman dari Memo. Oke. Pertanyaan pertama bisa langsung aja nih kak. Saya bacakan ya. Boleh. Yang pertama, apa sih nih latar belakang atau alasan utama diadakannya lomba LKBB eksternal oleh Pasca Tema SMK Telkom Malang?
Apa tuh, Kak? Buat LPK BP Antareja ini itu tuh sebenarnya itu prokja dari ketua pasca temanya ya. Jadi kalau mau ngadain atau enggak itu tergantung ketua pasca temanya. Jadi buat tahun ini kan ada tuh Antareja yang ketiga. Terus buat sebelum-sebelumnya itu sebenarnya ini tuh masih 3 tahun terakhir ya kita ada ngadain event gini. Jadi ya itu tergantung ketuanya sih mau ngadain apa enggak. Pesan saya buat adik-adik junior saya semoga dilanjutin terus ya. Wah, dapat kutipan kata dari kakak senior namanya Kak Aza nih teman-teman pasca tema yang sekarang ya. Oke. Yuk. Lanjut nih. Nah, kalau bicara soal persiapan nih ya Kak, gimana sih persiapan Kak Aza maupun pasca tema yang lain tentang persiapan panitia dalam menjalankan event besar kayak gitu? Ya, buat persiapannya kita ini ada namanya itu rapat akbar. Nah, rapat akbar ini tuh kita selenggarain itu 3 kali. Yang pertama itu Hamin 3 bulan event, yang kedua itu Hamin 1 bulan sama sih buat kayak kumpul-kumpul santai, buat bahas-bahas prokja apa koordinasi gitu. Setiap divisi itu pastinya butuh koordinasi kan, biar gak ada miskom dan lain sebagainya. Saya agak mention sama kata-kata kakak nih Kak, katanya pembahasan santai-santai gitu. Pembahasannya kalau di pasca tema kan basicnya emang di paskib kan, itu emang pembicaranya emang hormon, tegak, gitu, kayak makan dulu kakak, gitu. Meskipun santai emang gitu ya? Enggak dong. Seharusnya sih enggak sih. Kesel, capek kalau gitu. Capek ya. Tapi dari kakak sendiri nih, dari pertanyaan kedua nih, kakak bangga sih Kak? Bangga nggak sih udah menyelenggarakan event besar di Kota Malang, terutama di eventnya Paskib Kota Malang nih ya? Kakak bangga nggak sih Kak? Pasti ada suka dukanya itu Kak. Ya, kalau bangga sih bangganya banget ya. Soalnya bisa nerusin yang Antareja 2. Soalnya gini ya, kalau misal kan 1 sama 2 udah terlaksana kan. Kalau misal 3 ini nggak jadi, itu takutnya yang next buat tahun selanjutnya itu mereka itu nggak ada pengalaman gitu loh takutnya. Jadi ya bangga banget bisa ngajak adik-adiknya buat jadi panitia juga biar mereka ada bekal kan buat Antareja selanjutnya. Oh gitu ya Kak ya. Ya. Tapi saya lihat-lihat nih Kak, kalau event besar kayak gitu pasti membutuhkan persiapan yang besar sekali nggak sih Kak? Ya, nah, saya tuh pernah Kak, saya cerita dikit-dikit nih Kak ya. Oke. Jadi saya tuh kan pernah juga sebagai ketua pelaksana dari acara, mungkin lah acara kecil-kecilan di rumah. Meskipun bukan acara yang besar menurut saya, tapi waktu event selesai itu plong banget gak sih Kak? Tapi Kakak gitu ya? Waktu event Antareja? Ya, ini kan belum terlaksana ya, jadi belum plong ini, masih penuh pikirannya. Tapi Hamin berapa ini? Saya ini Hamin berapa ini? Hamin berapa? Ini kita udah Hamin 2 guys. Wah, Hamin 2. Hamin 2? Serius? Serius. Wah, hebat banget loh guys. Dari teman-teman pasca tema ini, Hamin 2 udah melaksanakan persiapannya, apakah menurut kakak udah matang? Ya, lumayan sih. Paling kita tinggal ini nunggu kayak vendor-vendornya tenda gitu sama nyiapin buat besok kan udah ada UCL kan. Ya. Besok udah datang pesertanya. Oh, udah besok datang sore juga? ya. Nginep, ada yang nginep. Wah, pastinya rame banget gak sih Kak? Banget. Wah, seru banget nih. Oke, langsung saja di pertanyaan ketiga nih Kak ya. Tantangan terbesar apa yang kakak hadapi selama persiapan lomba dan bagaimana sih cara mengatasinya? Buat selama persiapan lomba ini pastinya banyak ya tantangannya. Ya. Cuman yang terbesar itu mungkin akhir-akhir ini kan. Kelas Ya. 12 juga ada TKA, terus habis itu PSAJ, UKK. Sibuk banget ya sih Kak? Banget. Terus kita di kelas 11 kan juga ada bulba. Ya. Jadi semua itu harus selalu komunikasi biar gak miskom. Karena kan pastinya mereka udah sibuk sama kegiatan lainnya ya. Jadi Betul. kita usahain buat tetap komunikasi, kita sempetin kumpul lah bentar, maksudnya biar gak ada miskom. Kan takutnya kalau ada miskom nanti terhambat tuh ya, maksudnya buat prepare-nya. Jadi kita itu sih kalau akhir-akhir ini kan sibuk, jadi kita selalu koordinasi, diusahain gitu. Menarik banget ya tantangannya ya Kak. Nah, ngomongin lebih jauh tentang event ini, sebenarnya apa sih konsep dari Antareja ini? Buat konsepnya ini itu kita pewayangan ya. Pewayangan, jadi dari Antareja 1
2 dan 3 ini tuh kita ngambil konsep pewayangan. Buat Antara Raja 3 ini kita ngambil dari wayang Arjuna. Kok unik ya kayak? Iya. Pewayangan banget nih. Iya. Aku jujur ya kayak, aku sebagai anak yang awam banget sama yang namanya paskib dan bener maaf banget nih kak ya, bukan langsung menghina, bener-bener nggak ada peminatan sama sekali di paskibra ini. Konsep-konsep wayang gitu berarti apakah peserta-pesertanya juga menggunakan kostum wayang-wayang gitu? Apalagi katanya kan wayang Arjuna, wah Iya. ada yang jadi Arjuna gitu kayak. Itu ini sih kalau nanti kan pastinya mereka itu waktu lomba itu kan ambilin PBB sama variasi formasi. Kalau buat variasi formasi sih ini mereka ya biasanya itu juga nyesuaiin sama konsep kita. Kalau nggak gitu mereka kalau mau milih maksudnya punya konsep yang lain juga nggak apa-apa. Terus habis itu buat dukung tema pewayangan ini kita di Antara Raja 2 kan juga sempat ada lomba maskot. Nah, lomba maskot itu harus kayak nyambung gitu sama temanya kita. Tapi dari situ sendiri apakah ada nilai khusus nih kayak misalnya wah ini sesuai tema banget nih itu apakah ada nilai khususnya nggak juga? Kalau buat nilai khusus tema sih nggak ada deh kayaknya. Nggak ada. Maksudnya kalau di PBB-nya. Oh dari PBB nya Maksudnya bukan PBB apa? Variasi formasinya. variasi informasi. Enggak sih itu bebas. Kalau buat yang kayak lomba tambahan yang suruh maskotnya kayak pewayangan gitu-gitu baru ada. Oh berarti ada lomba maskot sendiri Iya, juga nih kak. itu lomba tambahan. Jadi ini juaranya itu apa saja sih kak sebenarnya? Tuh, banyak. Ada 81. Wah 81 juara. 81 kategori. Kan Banyak pialanya. ada 3 jenjang yang Ya. di Antara Raja 3 ini ada yang pertama SD, Ya. SMP sama SMA, Ya. SMA sederajat. Nah dari semua jenjang tersebut itu kategorinya beda-beda. Jadi tergantung berapa jumlah tim yang per jenjang Ikut, ini. gitu. Ya. Jadi total kategorinya nantinya itu bakal totalnya ada 81 kategori Satu kategori ya. kemenangan. Mungkin aku juga ada pertanyaan dikit nih. Soalnya aku juga kepo gitu loh kalau masalah membuat acara. Soalnya aku sendiri emang orangnya emang suka buat acara. Jadi ya kadang agak pengen tahu-tahu gitu aja sih kak. Oke. Kalau mungkin dari tim kepanitiaan kak menilai itu kakak manggilnya dari orang eksternal atau dari tim Paskatema sendiri? Menilai apa nih? Maksudnya PBB dan lain sebagainya. Ya, gitu. begitu. Oh, kalau buat lomba ini kan pastinya kita banyak juaranya ya. Maksudnya banyak yang dilombakan. Betul. Kalau dari lomba utama itu kan ada PBB sama variasi formasi. Kalau itu kita itu ngundang juri eksternal yang pastinya udah ahli lah di profesinya. Jadi kalau lomba tambahan kayak misal video TikTok, terus habis itu lomba make up, Ada juga? ada dong. Ada. Ada dong. Terus tahu gitu gue ikut Paskatema kak? Sini. Ikut dulu. Diklat, Langsung ikut. diklat dulu. Jadi kalau dulu langsung instan nggak bisa ya? Gak bisa. Dibayar berapa tuh? Dibayar nggak gitu. Oke kak. Kalau itu buat apa? Lomba tambahnya kita dari juri internal sih, dari guru-guru sama dari kakak-kakak panitia. Dari kakak panitia sendiri, wah Iya. hebat banget sih kak. Jadi kakak juga menilai beberapa aja sih kak ya? Maksudnya menilai penilaian gitu. Iya penilaian beberapa. Kalau penilaian tuh nanti ada ini ya divisinya buat yang nilai. Oh ada divisi sendiri. Tapi juga anak Paskatema juga. Iya dong. Oh Iya. keren Kalau banget. dari guru pastinya guru Telkom. Kakak nggak takut nih kak, misalnya dibutuhkan apa itu namanya apa itu? Apa itu? Transparansi. Ya, transparansi nilai. Nah, itu kakak gimana tuh kak? Itu kakak apakah benar-benar ngasihin nilainya secara jujur atau enggak? Duh, iya dong. Pasti jujur ya, pasti dong. jujur ya. Kejujuran is number one. Oke, langsung saja nih kak, pertanyaan yang kelima ya. Mungkin saya akan tanya ke Bang Rafa nih sebagai Ketua Paskatema periode 2024-2025 di angkatan 32. Menurut Bang Rafa sendiri nih, event ini tuh pasti bakalan melibatkan banyak pihak eksternal kan. Nah, untuk menyukseskan acaranya itu pastinya banyak banget ya kak. Yang seperti yang dijelaskan oleh Kak Azza tadi. Nah, mungkin adalah kak apa itu pihak eksternal yang belum dijelaskan oleh Kak Azza tadi. Itu mungkin ada. Jadi namanya event kan juga butuh apa ya? Juga butuh support sponsor, apalagi juga event besar. Nah, kalau
support sponsor ini kita juga banyak banget. Yang pertama itu ada media partner, itu juga Media ada partner. media partner Oh. itu ada di berbagai banyak sponsor juga. Nah itu kita juga open sponsor. Bukan sponsor sampai sekarang. Sponsor, iya sampai sekarang. Nah itu juga salah satu faktor untuk menyukseskan acara ini sih. Jadi saya sangat berterima kasih pada sponsor-sponsor, media partner, support itu sangat membantu sekali untuk menjalankan atau melancarkan event ini juga. Pasti dong kak. Yang namanya sponsor pasti kita ucapkan terima kasih untuk menyukseskan acara yang diselenggarakan oleh kita ini ya kak ya. Iya, Mungkin adalah kontak person yang bisa dihubungin dari kakak untuk mungkin misalnya ada orang yang nonton podcast ini tiba-tiba minat untuk Sponsor? ya sponsor mungkin ada dong. Ada dong. Oke mungkin ada nanti kita kasihin tim edit. Dicantumkan. Oke. Kalau langsung pertanyaan berikutnya aja gak sih? Boleh. Mungkin ada penjelasannya nggak ada ya? Nggak ada ya? Penjelasan Penjelasan tentang sponsornya. ya. Kalau sponsor ini kan kita mencari yang benar-benar bersangkutan sama yang dibutuhkan di event ini. Kayak PBB gitu ya, sponsor Ya, PBB. Mungkin contoh kita misal butuh tenda, oke kita Tenda. cari sponsor tenda. Terus kita butuh konsumsi panitia, kita cari sponsor konsumsi. gitu Terus ya. ya cari yang benar-benar bersangkutan apa yang kita butuhkan. Jadi kalau sama sponsor itu sama-sama mutualisme lah keuntungannya. Kita dapat ini, dia dapat ini. Terus jadi sama-sama menguntungkan. Betul sekali Kak, benar Kak. Oke, kalau dalam konteks lomba LKBB ini poin penting yang benar-benar harus disiapin oleh para peserta Antareja itu apa sih Kak? Kalau menurut saya ya dengan poin-poin yang harus disiapkan itu yang paling penting yaitu yang lomba utamanya yaitu PBB dasar ya, itu. PBB Nah, dasar ya. PBB dasar itu juga sudah disiapkan juknis-juknisnya oleh panitia. Nanti pesertanya juga tinggal mengikuti juknis yang telah dibuat itu dan dipersiapkan untuk latihan-latihan PBB dasar mulai dari sikap sempurna, hormat dan lain sebagainya. Itu juga perlu disiapkan. Nah, Gitu sih. ngomongin soal juara nih ya kak, boleh dong dijelasin lagi per kategori lebih rinci gitu ada berapa? Untuk per kategorinya ya, ini kan 81 ya banyak. Saya kasih Iya. contoh garis besarnya aja. Ya. Jadi yang paling utama itu ada juara umum. Iya, Nah, itu. juara umum ini penjelasannya yaitu dia juara di umum. Jadi dia nilainya umum di total di berbagai jenjangnya Iya. gitu. Terus setelah juara umum ada juara utama 1, 2, 3. Terus ada juara mula, juara purwa, terus juara ada madya ya bina. Juara mula, juara purwa. Itu ada kayak istilah-istilahnya sih memang Iya. Oh, ada istilah sendiri emang di dalam. Tingkatannya gitu. tingkatannya. Ada yang paling bawah ada mula terus naik sampai utama sampai jumum. Itu jadi tergantung ya nilai yang dinilai oleh jurinya itu. Ya. Oke lah, dari penjelasan kakak-kakak ini menurut saya cukup rinci ya kak. Jadi beberapa poin-poin yang bisa diambil mungkin kalau mungkin dari calon-calon apa itu peserta Antareja tahun ini ya, mungkin itulah yang bisa dijelaskan oleh Kak Rafa dan Kak Aza. Mungkin teman-teman di sana bisa menyiapkan nih beberapa persiapan apa aja sih biar juara besok ini, karena juara di SMK Telkom itu sangat menguntungkan sekali ya teman-teman. Mungkin dari kakak sendiri nih, dari kedua kakak nih, dari Kak Aza sama Kak Rafa nih ya. Oke. Jadi kakak kan udah kelas 3 nih kak. Ya. Jadi katanya kakak kan ini Antareja ketiga, betul kak? betul. Nah, waktu ada Antareja 2 sama Antareja 1, mungkin kakak pernah nggak sih kak tergabung dalam kepanitiaan Antareja itu? Ya, pernah. Kita Pernah. ini Antareja 2 kan dilaksanakan tahun kemarin kan. Ya. Kan itu saya waktu kelas 11. Jadi ikut kepanitiaan ini tuh diambil itu dari kelas 11 12 sih. Gitu. Jadi sempat ikut kan saya waktu Ya. kelas 11. Keluh kesah apa sih kak yang kakak hadapi waktu Antareja kemarin nih? Kan Antareja sekarang belum terlaksana kan? Iya. Hamin 2 loh ya, Hamin 2. Dua loh ini. Oh ya. Keluh kesahnya apa tuh kak yang Antareja kemarin? Kalau dari saya dulu ya Apa nih?
dari Antareja 2 itu keluh kesah, tapi itu yang membuat saya berarti di event tersebut. Jangan Jadi berarti aja. keluh kesahnya ya panitia nggak sempet tidur, terus panitia kurang istirahat, terus panitia bingung mau tidur di mana, terus mau istirahatnya di mana, terus jadi waktu yang akan diluangkan untuk istirahat ini kurang gitu loh. Tapi itu membuat antara panitia itu jadi lebih bersatu lagi. Iya. Jadi kayak kita saling kumpul bareng sampai pagi, sampai peserta selesai. Terus itu kan kumpul terus mulai dari H-1 UCL terus Iya. sampai hasil pengumuman, itu kumpul terus sampai belum tidur. Nah itu sih sampai pada saat evaluasi juga dievaluasi ada masalah ini itu ya juga bahan evaluasi kita juga untuk membuat event selanjutnya di Antareja ketiga ini. Pasti momennya bakal kan banget sih nggak untuk kakak habis ini kan udah purna dari SMK Telkom ini guys, karena mereka udah kelas 3 nih guys dan saya kelas 2 sih. Oke. Apa ya kak, ngomong soal kepanitiaan, aku tadi bener-bener mention yang sama namanya kakak bingung tempat tidur. Jadi di sini nggak dapet tempat tidur. Yang di yang aku bilang ini tuh yang di Antareja kedua. Nah, Antareja kedua kan. yang Antareja kedua yang pada saat saya jadi kelas 11. Nah, Iya. pada saat itu saya tuh merasa kayak oh, di lab 1 udah dipakai tidur sama anak ini, Iya. di lab ini udah dipakai itu. Jadi saya kayak merasa sama teman-teman, wes nggak usah tidur aja wes. Kita nongkrong, Itu serius. kita jaga keamanan, jaga gimana pesertanya. Terus misalnya ada dibutuhin, yuk saat kita stay di sini buat apa kalau dibutuhin. Ya udah kita ngambil keputusan itu gak usah tidur. Tapi memang benar-benar ada kan, misal contoh 5 anak buat Iya. keputusan, oh gak usah tidur bareng. Ada satu yang Masih ada lah. aku tidur terus kan. Ya, bener-bener gak nih, Kak. Gitu. Terus ya pas saat itu saya juga sempat mengundurkan dari keputusan itu. Tadi izin 30 menit tak tidur sih. Gugur ya, Kak? Gantian jaganya gitu sih. Gugur dalam berdagang ya. Heeh. Begadang kok berdagang sih kak? Itu kakak iya aja sih kak. Aduh, Dagangan kan. berdagang agak aneh kak sih kak. Oke. Menurut Bang Rafa nih ya itu ya, karena kakak kan udah kelas 3 nih. Ya untuk Antareja kemarin kan kakak udah pernah ngerasain lah tergabung gimana sih kepanitiaannya itu Antareja itu gimana sih gini dan bahkan kakak pun sebelum lulus udah kerasa kak feelnya kan waktu Antareja kedua kayak wah kangen Antareja lagi pasti kangen kan. Nah mungkin adalah bahan-bahan evaluasi untuk Antareja kedua untuk ke Antareja ketiga yang lebih baik ya kak ya. Mungkin kakak ada harapan apa sih kak untuk mungkin ada feel yang pengen diingat di Antareja ketiga, aku pengen merasakan ini mungkin ada momen-momen yang bakal kakak nanti untuk memori-memori di SMK nanti waktu mau lulus. Apa nih? Kalau dari saya ya, kan ini namanya bikin event, terus kita juga sering kumpul-kumpul bareng, terus kita gimana sih caranya bikin event yang benar. Terus kalau ada misal ada masalah data ini terus kita bicarain bareng-bareng. Itu sih yang buat saya apa ya, kangenin. Terus masa-masa kumpul-kumpulnya itu jadi nggak cuma kumpul bahas itu, jadi kita kumpul itu juga bikin motivasi. Oh aku kumpul kalau misal bahas di WA, bahas di Google Meet kan kayak kurang feel-nya kan. Jujur aja kalau misal ngumpul di kafe ini, nah itu kayak jadi lebih nyambung, terus ngurangi miskomunikasi juga. Terus juga nambah relasi pertemanan juga sih ya sebenarnya. Jadi yang awalnya kakak nggak kenal tiba-tiba wah akrab banget gitu ya. Kak Arka. Tapi sebelumnya Kak Azza sama Kak Rafa itu emang udah kenalan nggak sih Kak sebelumnya? Kayak awalnya itu sebelum masuk Paskatema sama belum tergabung panitia Antareja ya aku nggak kenal atau nggak seberapa dekat. Tapi sekarang semenjak gabung Paskatema sama tergabung dalam panitia Antareja, akhirnya kakak merasa wah pertemananku sama mungkin kedua kakak ini wah, jadi erat banget. Itu kakak pernah merasain nggak? Emang ngerasain ya?
dulu aku kenal dia ini kan kita sekelas waktu kelas 11. Ya. Nah, dia itu kan ikut paskot kan ya. Paskot, Ya. paskot, lolos gak? Lolos. Wah, alhamdulillah. Jadi kan dia di awal-awal kelas 11 itu nggak ada, dia nggak ada. Gak ada. Nggak ada. Nggak masuk kelas, Iya, dispend Nggak ada sama dispend sekali. terus. Dispend terus. Kan nggak kenal kan. Betul. Terus habis itu lama-lama masuk. Terus kan saya, kok ada orang baru nih. Maksudnya kayak orang baru di kelas kan. Terus dari situ maksudnya kan lama-lama kan kita kayak komunikasi, kayak bikin, maksudnya di kelas kan kayak ada kelompokan apa gimana. Kan kita lama-lama kan komunikasi gitu kan. Iya. Terus jadi kenal gitu. Kalau kenal di cerita saya kenal di anggota-anggota Paskatema ini kan memang saya latar belakangnya memang keterima Paskot dulu, baru join ke Paskatema. Oh gitu ya. Nah, jadi saya pas keluar dari Paskot setelah penugasan itu jadi disuruh join, ikut, ditawarin Paskatema. Oke, saya menerima itu ya. Join terus saya nggak tahu apa-apa, terus kenal anggota-anggotanya, kenal angkatanku sendiri juga nggak seberapa banyak. Jadi aku ikut latihan, ikut gini-gini, terus ini gimana, bingung, terus ada ya banyak sih alhamdulillahnya teman-teman dari angkatan 32, angkatan junior saya ya Ya. sangat support. Terus apalagi saya barusan join, terus saya diberikan amanah jadi ketua ya. Saya terima kasih buat anggota-anggota saya nge-support saya sampai detik ini, membimbing saya yang awalnya saya bukan anggota Paskatema dari kelas 10 tapi saya dari anak kelas 11, tapi teman-teman dari anggota Paskatema ini tetap mendukung Support ya, saya, support, benar-benar support. memberi arahan gini loh, eventnya ini kayak gini, terus ini ada budaya kayak gini, misalnya apa kayak senior itu gimana, terus gitu-gitu. Oh gitu ya kayak. Tapi wah, aku barusan tahu loh kalau kakak keterima paskot. Emang bener-bener keterima paskot ya kak? Benar, itu di Aku- 2024 Aku penugasan. nggak dengar kabarnya sih kak. Mungkin dari kakak sendiri nih, kasih tahu dong tips dikit ya. Heeh. Cara lolos Cara paskot. lolos Paskot. Sebenarnya aku juga tahun ini pengen daftar sih kak. Emang udah buka ya? Untuk tahun ini kan kamu kelas 11 nih, Ya. jadi udah lewat. Iya, terus peluang di 2026 nanti itu peluangnya di anak kelas 10. Oh berarti Aku dong berarti. Ya bisa. berarti tahunku nggak bisa nih kak. Kenapa? Tahun Udah nggak nggak bisa. Terus tips and triknya ya, Mungkin awalnya itu saya kan memang kayak nggak ada basic paskibra, Betul. apalagi di SMP juga saya nggak pernah paskibra. Ya. Terus saya baru pertama kali kenal PBB dasar itu ya di penugasan 10 November yang di sekolah ini, Ya. masih tingkat sekolah. Oke, terus saya belajar di PBB dasar yang telah diajarkan senior pas 10 November itu, terus saya ada ditawarin sama angkatan 31 gitu, namanya Bang Iban. Bang Iban. Terus itu Rafa ini loh daftar ini nyoba gitu. Oke, aku pertamanya nggak tahu dong paskot ini apa, terus gimana caranya gitu. Bener-bener iseng banget ya. Nggak Iseng tahu. berhadiah Iseng. banget. Ya. Terus ya udahlah coba, terus komunikasi sama orang tua juga setuju, disupport dan lain-lain, terus sama perizinan sama sekolah, terus perizinan nanti kan banyak juga sama sekolah, pihak saya sendiri, pihak orang tua kan banyak banget persetujuannya yang harus ditandatangani. Kalau tipsnya selama seleksi paskot persiapkan saja fisik, mental, terus sama kesehatan yang telah ditentukan. Contoh ketentuan tahun 2026 tingginya yang cowok 175 minimal. tinggi Jadi semua, ya guys. kita harus mempersiapkan itu gitu. Terus misal harus ideal berat badannya, terus tidak boleh ada cacat di tangan, cacat di kaki, terus bakal gak boleh mata minus gitu. Itu sih. Jadi kita harus benar-benar jaga fisik, jaga mental, latihan fisik. Terus kan juga seleksinya kan juga banyak banget. Yang menurut saya paling berat itu di seleksi kebugaran jasmani. Nah, itu lari 12 menit di stadion, itu baru pertama kali saya lari di situ. Ya saya shock dong, nggak pernah Shock. seleksi kayak gini kan. Ibaratnya kayak seleksi TNI lah. Bener-bener gitu. Saya merasa ini kok kayak mau masuk TNI, kok lari 12 menit, push up, sit up, back up, terus Emang kesiksa banget gitu ya.
pada saat itu saya jujur merasa itu. Merasa banget ya. Jadi Makanya kakak bicara tentang mental, persiapin mental juga karena perlu. kakak ya karena kakak benar-benar nggak coba apa-apa, cuma iseng aja tiba-tiba ada gitu ya. ya kan memang kalau sebelum menjadi diterima di paskotnya aja itu mentalnya ini udah diuji gitu loh kan, yang ngeseleksikan juga ada senior dari angkatan sebelum-sebelumnya, terus dari TNI juga. Betul, Ci. Terus itu kan juga penuh disiplin. Contoh kita mau seleksi terus kita telat terus ya dihukum di depan anak-anak segitu banyaknya gitu loh. Itu sih. Emang tega-tegaan banget ya. Kalau Tega-tegaan banget. jadi kalau emang benar-benar tega, ya tega banget nih. Iya. Oke lah, langsung aja ya kak ke pertanyaan berikutnya. Harapan dari kakak nih, dari peserta sama dampak lomba ini antar reja nih ya, bagi sekolah sama organisasi Paskatema sendiri itu apa sih kak? Kalau menurut saya ya, yang pertama dampak bagi organisasi ini seharusnya dampaknya nggak cuma di organisasi Paskatema saja. Ya. Jadi ini lingkupnya juga membawa nama SMK Telkom Malang, membawa iya sih, nama betul sih. organisasi Iya. Paskatema juga, Bagus terus bawa banget nama sih. pelatih, bawa nama pembina, terus bawa nama-nama sponsor yang udah tadi support. Betul Nanti kita sih. juga ya banyak beban yang harus diluangkan untuk memperlancar acara ini untuk bisa membanggakan semua itu. Jadi dampaknya ya saya harap SMK Telkom jadi lebih maju, adanya Antareja ini lebih dikenal sama anak SMP, mungkin juga punya branding ke anak SMP, anak SD, terus kan nanti pesertanya juga datang ke sini, terus misal ada ketertarikan mau sekolah sini kan juga menjadi keuntungan juga bagi SMK Telkom Malang. Terus bagi pesertanya juga misal saya harap juga merasa puas dengan ada acaranya event ini, dengan kita gimana menjamunya, kita gimana memberikan fasilitas yang diberikan kepada pesertanya ini. Bagus banget sih emang dari perlombaan kayak gini, apalagi ini kan perlombaan Malang Akbar ya. Sejawa Sejawa Timur. Timur. Sejawa Timur. Itu keren banget Keren dong. banget sih. Ayo, Tepuk tangan dulu. Oke. Kalau dari kakak nih, dari persiapan udah mateng, mungkin ada beberapa belum, tapi pasti H-2 bisa lah ya kayak bisa. Nah, oke. Jadi itu aja guys dari pertanyaan-pertanyaan dari kepo-kepo saya nih, dari teman saya juga nih kepo. Gimana sih? Tadi sebelum kita mulai podcast ini dia udah curhat ke saya loh kak. Ini gimana sih cara masuk paskot? Aku sebenarnya juga pengen ikut karena aku lihat juga ini tingginya juga Bisa mumpuni sih kalau saya lihat mumpuni ya. mumpuni sih. Tapi minus Minus berapa? ini sempat Minus 4. Minus 4 loh. Minus 4. Ini berapa? Coba aja sih. Ini berapa? minus ya Oh, bukan minus ya, buta. bukan buta. Oke, maaf ya. Ya, begitu aja perbicaraan saya dengan Kak Azza dan Kak Rafa. Saya Suradi Joko Nugroho dan Kenza Almira Yasmin. saya izin menutup diri dan undur diri dari podcast hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Bisa, kata.